Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Siti Syarifah dengan NIM 1B023011. Saya di sini akan memberikan intervensi dukungan coping keluarga untuk memenuhi ujian praktikum keperawatan keluarga. Saya telah membaca rekam medis pasien dan saya telah menyiapkan data untuk bertemu dengan pasien, dan saya juga telah menyiapkan alat dan berupa format pengkajian. Saya sudah menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman, dan saya sudah menyiapkan mental dan fisik saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Baik, sebelumnya benar ya ini dengan Ibu Sofi. Benar. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Enda yang hari ini akan mendampingi Ibu sesuai dengan kontrak kemarin ya Ibu. Yang tujuannya yaitu untuk mendiskusikan atau membantu Ibu dalam menghadapi masalah yang sedang Ibu alami. Jadi tadi kita akan mengidentifikasikan dan mencari cara bersama ya Ibu. Nah sebelumnya kalau boleh tahu bagaimana kondisi Ibu Sofi pada hari ini? Hari ini saya nggak kurang baik sih, Sus. Kurang baik ya. Terus kalau boleh tahu apakah tadi malam bisa istirahat dengan tenang atau dengan baik, tidur yang cukup Bu? Kalau saya tadi malam kurang tidur sih, Sus, karena suami saya juga. Baik. Kalau boleh tahu suami Ibu sakit apa ya? Nah, suami saya tuh sakit flu udah 1 tahunan gitu. Jadi Ibu merasa lelah terus capek ya karena harus merawat suami Ibu setiap harinya. Saya bisa memahami bahwa yang sekarang Ibu rasakan itu sangat tidak mudah ya Ibu, dan pasti berat bagi Ibu. Nah jika Ibu berkenan nanti kita akan berbincang-bincang sekitar 15 menit ke depan mengenai apa yang Ibu rasakan. Nah semua yang Ibu sampaikan nanti Ibu nggak perlu khawatir karena akan saya jaga kerahasiaannya. Nah dari Ibu Sofi apakah sedia? Sedia. Sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan Bu? Oke, belum ada. Kalau gitu kita mulai ya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu Sofi boleh ceritakan apa yang saat ini paling Ibu rasakan atau yang paling Ibu pikirkan sehingga mengganggu pikiran Ibu? Jadi gini ya, Sus, saya kan ada suami saya kan udah sekitar dari 1 tahun yang lalu. Terus yang rawat itu cuma saya aja, karena anak-anak saya itu udah pada bekerja di luar kota gitu. Betul Ibu. Jadi semenjak suami Ibu sakit, hampir semua pekerjaan tuh Ibu yang lakukan gitu ya. Jadi Ibu merasa terbebani dan kelelahan karena harus menjalankan banyak peran gitu ya Ibu. Iya, saya capek gitu ya, semua pekerjaan saya urus gitu. Oke, kalau saya tahu biasanya ketika Ibu Sofi merasa lelah, merasa stres, biasanya apa yang Ibu lakukan? Kalau kayak gitu biasanya saya cuma ini sih, Sus, pendem sendiri gitu. Kadang juga dia paling nangis gitu. Jadi selama ini Ibu memilih untuk memendam perasaan Ibu sendiri, terus Ibu juga memilih untuk menangis sendiri gitu daripada memberikan atau ceritakan ke orang lain gitu Ibu. Oke, saya dapat memahami perasaan Ibu Sofi. Kondisi yang Ibu alami memang sangat berat gitu Ibu dan tidak mudah. Namun saya melihat Ibu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa karena sampai saat ini Ibu masih bisa dan tetap merawat suami Ibu dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan gitu Ibu. Ibu, menurut Ibu Sofi nih, hal apa yang paling membuat Ibu merasa berat selama merawat suami Ibu? 1 tahun terakhir sih yang paling saya merasa berat itu yaitu Sus, saya kerja sendirian, saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Terus anak-anak saya juga ya paling pulang berapa bulan sekali kan jarang ya, jadi hampir semua pekerjaan rumah lalu mau bapak ini ibu saya. Berarti kurangnya bantuan dari orang lain menjadi salah satu hal yang membebani gitu ya Ibu. Apakah Ibu pernah menceritakan perasaan yang Ibu rasakan kepada anak-anak Ibu yang sedang bekerja di luar atau sedang merantau gitu? Saya takut membebani mereka gitu Sus, jadi saya pendem semuanya sendiri. Saya memahami banget kekhawatiran Bu Sofi, namun berbagi perasaan gitu Ibu bukan berarti membebani anak-anak gitu Ibu. Dengan mengetahui kondisi Ibu, anak-anak justru dapat lebih memahami dan mungkin bisa mengetahui gitu kondisi Ibu saat ini bagaimana, apakah Ibu juga lagi stres atau banyak pikiran gitu. Jadi anak-anak juga lebih baik tahu gitu Ibu. Yes, Sus. Kalau boleh saya tahu, apakah selain dari keluarga inti atau ada saudara, teman, atau tetangga yang dapat menjadi tempat buat Ibu Sofi cerita gitu? Selain kan Ibu Sofi tidak bisa cerita ke anak-anaknya, barangkali Ibu ada tempat cerita gitu ke teman atau ke keluarga gitu. Kalau saya biasanya cerita paling ke teman, atau anak tetangga gitu sih.
Baik. Nah, mungkin Ibu Sofi bisa meminta bantuan atau bercerita gitu ya Ibu kepada orang lain. Bukan karena Ibu tuh merasa lemah gitu. Namun justru itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Ibu Sofi agar tetap kuat dalam merawat dan memberikan kasih sayang kepada suami dan anak-anak gitu, Ibu. Ya, selain itu, Ibu juga dapat membagi peran dalam keluarga, misalnya anak-anak bergantian membantu Bapak, sehingga beban yang Ibu rasakan itu tidak ditanggung sendirian gitu. Mungkin ketika anak-anak lagi pulang kerja atau lagi mudik gitu ya Ibu, nah itu mungkin bisa berbagi peran gitu kepada anak-anak Ibu. Bagus sekali ya Ibu. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Ibu memiliki kebiasaan berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah ketika Ibu merasa stres atau merasa punya masalah begitu Ibu? Biasanya sih kalau misalnya saya udah belum sendiri, saya udah nangis, terus masih ada yang mengganjel gitu, saya biasanya berdoa habis sholat gitu. Alhamdulillah, itu merupakan sumber yang sangat kuat dan sangat baik itu Ibu dan dapat terus dipertahankan. Apakah Ibu kalau boleh tahu, apakah Ibu memiliki hobi atau kegiatan yang Ibu sukai gitu Ibu? Kalau saya suka masak sus, karena saya cari resep di TikTok, di YouTube, kayak gitu-gitu. Oke, baik sekali Ibu dapat meluangkan waktu untuk melakukan hobi tersebut agar pikiran Ibu menjadi lebih segar dan tidak merasa stres atau banyak pikiran gitu ya, Ibu. Nah, dari beberapa cara yang telah kita diskusikan tadi, cara mana yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Kalau saya mau lebih terbuka sama anak-anak, terus melibatkan anak-anak dalam perawatan juga sus. Oke, itu pilihan yang sangat baik ya Ibu. Saya yakin ketika Ibu melibatkan keluarga, melibatkan anak-anak, beban yang Ibu rasakan yang terasa berat akan menjadi lebih ringan. Bu Sofi, karena waktu kita juga sudah selesai ya Ibu dengan kontrak waktu yang telah disepakati, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya tadi. Saya merasa lebih lega, kayak ada tercipta di khusus. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu sudah memutuskan ya Ibu untuk memulai berkomunikasi dengan anak-anak, dengan keluarga, dan meminta bantuan mereka untuk merawat suami dan bapak gitu ya Ibu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi perkembangan dari rencana yang telah Ibu tadi pilih. Apakah Ibu bersedia bertemu kembali ke minggu depan pada waktu yang sama di hari Senin Ibu? Kalau di hari Selasa gimana sus? Iya, boleh berarti di yang di Selasa ya Ibu. Baik Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup sus. Baik, saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu dan kepercayaan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat membantu Ibu dalam menghadapi situasi yang sedang Ibu alami. Saya pamit lebih dahulu ya Ibu. Makasih ya sus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Dokumentasi telah dilakukan tindakan keperawatan berupa dukungan coping keluarga pada Ibu Sofi. Pasien mengungkapkan perasaan lelah dalam merawat suami yang sakit dan kurang mendapatkan bantuan dari anggota keluarga. Perawat membantu pasien mengidentifikasi masalah, memberikan dukungan emosional, serta mendiskusikan strategi coping yang dapat dilakukan. Pasien mengatakan merasa lebih lega setelah bercerita dan akan mencoba berkomunikasi dengan anak-anak dan keluarga untuk meminta bantuan dalam merawat suaminya. Pasien tampak kooperatif, mampu mengungkapkan perasaan dan mengikuti diskusi dengan baik. Coping keluarga meningkat, masalah teratasi sebagian. Evaluasi pelaksanaan strategi coping yang telah dipilih pada kunjungan berikutnya yaitu akan dilaksanakan pada hari Selasa, Purwakarta 8 Juni 2026, Petanda Perawat Indah.